Jadi kalau bilang mewakili Tionghoa, ya Tionghoa MABT mewakili Tionghoa. Karena Majelis Adat Budaya Tionghoa, kita semua orang Tionghoa yang berbudaya dan beradat di bawah Tionghoa. Walaupun secara itu tidak terdaftar sebagai anggota. Ya, di studio hari ini sudah hadir seorang teman, mantan anggota Dewan Kota Singkawang, dan juga mantan Ketua Perkumpulan MABT di Kota Singkawang, Bapak Lo Abidin. Malam, Pak. Malam. Gimana kabarnya? Kabar baik. Terima kasih loh, Pak, sudah mau datang. Ya. Ini hujan-hujan katanya. Tapi yang penting sudah makan, Pak ya? Sudah 2 kali kan, nggak enak kita. Sudah janji, walaupun hujan kita mesti hadir. Ya, itu luar biasa. Jadi kali ini saya mau ajak ngobrol, Pak. Ya. Nah, sebelum ngobrol saya mau tanya, Pak, kegiatan sekarang apa, Pak? Kegiatan sekarang ya tukang kebun. Tukang kebun? Ya. Kebun apa, Pak? Kebun saya ada tanam alpukat. Ya, juga ada sedikit beternak. Ada juga ya sedikit ikan. Jadi kita lagi pengolahan lahan terpadu supaya memanfaatkan lahan yang ada. Jadi kalau pengolahan lahan terpadu itu kita dulu juga ada tanam jagung gitu. Kita pelihara ayam, kalau ayamnya yang sudah kurang sehat atau menikmati ya kita bakar, kasih ikan kan. Ya, kotoran dari ternak ayam itu kita fermentasi dulu, kita pupuk dulu, pupuk jagung, nah sekarang pupuk alpukat gitu, supaya terjadi itulah. Jadi dulu itu lahan tidur, sekarang dibangunkan lagi ya? Ya ditanam lah, kita nggak ada kegiatan lain gitu, jadi ya jadi petani lah ya. Gitu ya. Tapi persiapan untuk 2024 cari lagi, Pak? 2024 maksudnya gimana ini? Maksudnya 2024 nanti ikut caleg lagi enggak? Oh, caleg ya, itu ya belum tahu ya, tapi lagi kita pikirkan. Kita sekarang masih lagi asik bertani gitu ya. Kalau ke kebun kan sehat ya, gitu pemandangannya bagus ya kan. Tapi dalam niat mau enggak nanti? Saya belum bisa putuskan ya, tapi nanti kita lihat situasinya lah yang berkembang. Kalau memang keadaan memungkinkan, ya mungkin saya calon lagi. Kalau enggak ya enggak ngoyo lah gitu ya. Karena kan waktu masih kurang lebih 2 tahun ya. Masih ya 2 tahun ya. Ya kurang lebih lah 2 tahun. Pak, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, Bapak kan Ketua MABT. Dulu ya. Sekarang kan Ketua apa? Saya sekarang pembina MABT. Pembina MABT di Kota Singkawang. Tapi saya dengar dulu pernah jadi ketua ya? Iya, periode lalu saya ketua. Sebelumnya saya ada sekretaris. Ini sudah kalau di kita sudah 15 tahun ya. Di awal itu Edi Darlius jadi ketua MABT. Saya sekretaris. Setelahnya akhirnya saya dipercaya menjadi ketua MABT. Nah, setelah itu saya akhirnya pikir udahlah kita 1 periode kita kasih ke teman kita kasih kesempatan generasi muda ya. Nah, kita ya jadi pembina aja gitu. Jadi Pak Lo ketuanya 1 periode aja. 1 periode. Jadi sekarang posisinya sebagai ketua pembina. Nah, Pak, seperti yang saya bilang, saya ajak Pak Lo. Ini panggilan di luar Pak Lo ya. Saya ajak Pak Lo ngobrol di sini karena kemarin ruang media sosial kita khusus di Singkawang ini ada mempertanyakan soal keberadaan MABT di Kota Singkawang. Nah, mungkin sebelum itu ya seperti yang tadi Pak Lo cerita, mungkin boleh bagi sedikit cerita tentang MABT di Singkawang itu seperti apa awalnya? Ya ini satu kesempatan ya. Terima kasih juga kita bisa sampaikan di sini. Sebetulnya sih kiprah MABT itu di Kota Singkawang sih cukup banyak. Tapi kita boleh katakan kita lemah di promosi atau bagaimana ya. Untuk supaya kegiatan kita lakukan itu kita kalau biasanya mungkin organisasi lain mereka lebih aktif untuk di publikasi. Kalau kita kan tidak terlalu kita perhatikan. Yang jelas kegiatan kita berjalan gitu. Kalau di MABT itu
Dari awal saya waktu periode pertama itu saya jadi sekretaris, kita juga udah banyak kegiatan. Kegiatan sosial, kegiatan budaya dan sebagainya itu ada. Dulu itu kita pernah juga membina anak-anak, kita punya itu naga ya. Jadi anak-anak itu supaya ini bidang budaya, supaya generasi muda tidak lupa dengan budaya kita buatkan naga, anak-anak bisa latihan naga. Karena tempatnya kita terbatas di kantor, jadi kita latihan di roban, di pekong roban. Maksudnya naga ini apa? Ya, bagaimana mainkan naga. Oh, yang biasa Imlek itu ya? Ya, Imlek itu. Itu kegiatan-kegiatan itu. Nah, setelah saya jadi ketua, kita juga banyak buat kegiatan ya. Ya, kegiatan kemanusiaan, membantu orang, ada masalah, umpamanya itu kita bantu ya. Ya, orang lagi mau cari darah dan sebagainya ya. Orang yang menguruskan surat SBKRI atau KTP, masalah-masalah gitu. Kalau SBKRI sudah lama ya? Kan? Ya itu ya, itu sudah lama ya. Ya sudah lama ya. Ya kalau orang yang biasa mau buat akte lahir gitu kan ya. Ya kita bayangkanlah, kita bantu. Gitu. Maksudnya untuk dulu ada yang untuk surat administrasi ke pemerintahan. Ke pemerintahan juga dibantu, ya, gitu. kita bantu. Pada bidang-bidang sosial selain budaya kan kita ya kata adalah ya makan bakcang, mengingatkan supaya kita ini tradisi tradisi Tionghoa ya kan. Nah, banyak lagi kegiatan kita juga. Kalau dulu sekarang ini ada kita di kantor ada les Mandarin. Les Mandarin. Oke. Bantuan-bantuan umpamanya untuk dari donasi kita sama-sama dari MABT itu, waktu saya ketua itu kita kumpul uang sama-sama, kita juga bagi-bagikan kepada. Maksudnya bagi saudara, apa ini? Ya seperti beras ya. Atau baksos gitu ya? Ya baksos, kita turun lapangan kita bagi. Ya tapi kita ya memanglah jarang kita publikasinya. Publikasi kan memang. Oke, nanti kurang. Soal publikasi saya mau tanya juga. Juga kita di zaman saya kita pernah ngadakan pertandingan barongsai sekalbar ya. Waktu itu sukses besar. Barongsai di mall ya. Di mall itu kita adakan pertandingan barongsai. Pertandingan? Iya, sekalbar. Sekalbar. Yang hadir tuh hampir se-Kalimantan Barat datang. Oke. Gitu. Di tahun berapa Pak? Itu tahun saya jadi ketua ya, berapa tahun yang lalu ya. Saya pun sudah lupa ya. Itu kita jurinya, wasitnya kita datang dari pusat itu, FOBI itu. FOBI. Jadi kita bayar mereka datang gitu kan. Ada satu tim datangnya itu kan. Biayanya lumayan juga. Tapi kita siapkan anggaran agar kalau dalam pertandingan lebih nampak lebih fair gitu. Karena kan ahlinya di sana. Gitu, kita ambil juri dari sana, dari luar gitu ya. Ya banyak lah sebenarnya kegiatan MABT ini ya, selalu ada agenda untuk MABT. Cuma ya kita itulah yang saya bilang tadi, kita melakukan gitu. Kita jarang publikasikan. Oke. Nanti soal publikasi saya mau tanya juga Pak. Nah mungkin kita ngobrol nih. Mungkin ada yang nggak tahu itu sebenarnya MABT itu kepanjangannya apa Pak? MABT itu Majelis Adat Budaya Tionghoa. Majelis Adat Budaya Tionghoa. Kalau di Singkawang sendiri itu sudah berapa lama? Singkawang sebetulnya di eranya Edi Darlius itu waktu itu ada 2 kubu sebetulnya. Apa? Ada 2 kubu. Ada 2 kubu. Ya. Kubu kita ini kalau boleh dikatakan kita resmi, kita ada terdaftar di Menkumham, ya kan? Ya itu juga dari provinsi juga ada pengurusnya gitu ya. Kenapa bisa ada 2 kubu, Pak? Wah, itu kalau ada 2 kubu itu pada waktu itu ya, itu kan lalu. Ya, lalu. Ya, mungkin ini lebih ke dimensi politik. Oke. Berarti sekarang di Singkawang sudah jadi satu ya? Sudah satu. Jadi itu sejarah itu ada 2 kubu. Dulu. Nah, kalau ketuanya sendiri sudah berapa kali Pak pergantiannya? Kalau setahu saya sih yang di kita ini sudah 3. 3. Edi Darlius pertama ketua, saya sekretaris. Itu waktu itu juga waktu kita pelantikan dihadir oleh
wali kota Hasan Karman di Happy Building waktu itu ya. Nah itu nanti sudah itu saya diminta untuk jadi ketua. Sudah setelah saya satu periode, sekarang Bong Kito jadi ketuanya. Jadi sekarang ketuanya Pak Bong Kito. Ya. Nah seperti yang saya bilang, mungkin kalau tidak kenal kan tidak sayang. Seperti yang tadi kan orang bilang mempertanyakan keberadaan MABT. Mungkin Pak Lo bisa jelaskan. Tadi kan ketua sekarang kan Pak Bong Kito ya. Nah kalau alamat kantornya dan lain-lain, mungkin Pak Lo bisa tambahkan. Maksudnya alamat kantor yang sekarang. Ya, waktu itu kita di jalan sama-sama. Kita sewa gedung situ. Ya, karena habis sewa, sekarang setahu saya ya, kita udah pindah di Jalan Hermansyah. Sekarang di Jalan Hermansyah. Ya, Hermansyah itu kan kalau enggak salah sih ini yang dari HK ya. Dari HK itu dari Pak Pong Wikong sendiri ya, atau dengan siapa itu mereka itu Edi Darlius itu mereka meminjamkan gedung kepada MABT. Itu setahu saya, tapi saya kan karena enggak ikuti terus perkembangannya, ini mungkin Pak Ketua lebih tahu. Tapi saya tahu jelas sekarang gedung kantor kita pindah di Jalan Hermansyah. Ya, kan? Kira-kira dekat mana Pak? Yang ada bundaran itu kan. Nah mungkin ada yang penasaran kan. Ini lumayan kan ribut di sana. MABT tidak ada. Ternyata kantornya ada. Di sana nanti sekarang lagi aktif ada belajar Mandarin sana. Gurunya ada. Di gedung itu, di kantor itu ada les Mandarinnya. Sebelumnya di sana juga ada. Jalan sama-sama juga ada. Bisa les Mandarin gitu ya. Kalau MABT itu didirikan tuh visi dan misinya apa Pak? Majelis Adat Budaya Tionghoa itu sebetulnya misi utama adalah bagaimana kita menjaga, melestarikan budaya kita. Melestarikan budaya. Ya. Jangan sampai kita, generasi muda kita yang nanti itu lupa ya. Dengan budaya Tionghoa, tradisi dan sebagainya itu harus kita tetap lestarikan. Berarti visi dan misi utamanya itu melestarikan budaya Tionghoa. Seperti yang Pak Lo sebut tadi, ada makan bakcang, ada barongsai, tari naga. Nah, kira-kira apa lagi selain 3 yang sudah disebut ini? Tradisi Tionghoanya. Waktu saya jadi ketua ini sebenarnya kita lagi mengupayakan untuk supaya anak-anak bisa belajar namanya Chiao Teo itu ya. Apa? Chiao Teo itu apa? Wayang itu. Tapi Pak Nensin itu ya kayaknya sudah meninggal. Dia udah terakhir saya tahu dia pindah ke itu Bun Fui. Ya mau minta beliau supaya bagaimana mengajarkan anak-anak, tapi beliau sudah tidak sanggup gitu ya. Maksudnya tidak sanggup dalam arti karena sudah usia sakit. Tapi masih hidup. Sudah meninggal ya. Jadi ini salah satu budaya kita punya tradisi ini sudah hilang kan, udah hilang ya. Dulu itu sangat menarik ya Chiao Teo itu kan. Sekarang enggak ada yang melanjutkan seperti itu. Masih bisa dicari nggak siapa yang ini? Ada beberapa pemain tapi mereka enggak komplit sudah. Maksudnya enggak apa? Enggak komplit. Main Chiao Teo ini kan harus lengkap ya, berapa orang. Karakternya harus lengkap. Kayak wayang gitu kan. Ini sekarang berarti di sana dia menggunakan bahasa apa? Bahasa Hakka lah. Ini sekarang sudah tidak ada. Sayang ya. Sangat disayangkan. Tapi masih bisa diusahakan enggak, Pak? Saya sih, kalau saya sendiri karena waktu gitu, saya pikir sih sudah. Enggak, maksudnya kan mungkin dari Pak Lo tidak bisa kan. Ini kan saya sendiri dengar baru dengar nih ada seperti itu. Sayang loh, itu satu budaya yang luar biasa. Maksudnya dari Pak Lo sama teman-teman di MABT masih bisa nggak usahakan ini dicari kita orangnya. Dulu memang mengupayakan agar bisa paling nggak diadakan pertunjukan lagi untuk menarik minat kan ya. Tapi saya pernah ketemu Pak Nensin, istrinya, dia bilang orangnya udah nggak lengkap. Makanya nggak bisa ditampilkan. Akhirnya ya berjalannya waktu ya itu sekarang bukan lagi nggak lengkap, semakin nggak lengkap gitu. Sayang ya. Sayang. Tapi selain itu apa lagi Pak? Masalah budaya ya. Ya kita kan biasa yang mandi ngsi sui itu kan. Ya kita juga ikut serta gitu. Ya mengingatkan lah supaya ayo kita waktu jam tertentu 12 kita ke sungai silaturahmi ramai-ramai supaya bisa berkumpul dan sebagainya itulah ya. Nah yang tadi Pak Lo sebutkan itu kan budaya Tionghoanya. Nah di samping itu kan tadi Pak Lo juga sebut ternyata MABT selain
melestarikan budaya, ada juga fungsi sosialnya ya. Kegiatan sosial. Fungsi sosialnya yang tadi Pak Lo sebut tuh seperti kegiatan bakti sosial, apalagi menolong warga, memberikan apalagi tadi. Kalau ada umpamanya keributan, umpamanya antara Tionghoa dan sebagainya itu kan kita juga turun tangan menyelesaikan. Contohnya Pak? Contohnya ada kasus di Jalan Kalimantan itu, Sanmun itu kan. Itu ada sengketa masalah tanah, bangunan itu sudah sampai ke polisi itu. Itu yang di depan Sanmun itu kayaknya sudah dilapor. Segera akan diproses, ditangkap. Karena mengadakan pengancaman. Karena dia bilang tanah dia sudah diserobot, wah bukan main keras sama pemilik yang Sanmun itu. Yang Sanmun itu kan merasa, wah saya kalau kayak begitu kan gimana kita diancam kayak gitu, padahal dia punya tanah, dia yakin bahwa dia ndak lewat batas gitu kan. Akhirnya kita mediasi. Jadi mediasinya MABT adat boleh Tionghoa, kita panggil, suruh BPNU ukur ulang, kita sampaikan kepada pemilik Sanmun itu memang dia ini salah. Tapi kalau diproses kan nanti orang anggap kita Tionghoa ini bagaimana, seolah kita ini ndak akur. Akhirnya beliau sih suruh polisi jangan proses lanjut, ini diselesaikan agar dia udah paham bahwa kita ndak kena batas dia, kan selesai. Sebenarnya itu masalahnya sebenarnya sederhana, cuman karena komunikasi itu aja ya. Seperti itu. Dulu ada kasus siapa itu ya, nyanyi bikin lagu apa itu? Lagu itu bahasa jorok itu. Itu kita juga waktu itu disuruh ketemu untuk menyelesaikannya, ada beberapa tokoh Tionghoa. Tapi karena dia orang-orangnya kan domisilinya bukan di sini, jadi kita tidak berani memberikan suatu sanksi. Sementara kita kan belum terdaftar MABT budaya yang begini, format hukum adatnya seperti ini, kita belum berani kita. Kalau kita adakan itu kan salah kita kan. Jadi saya bilang memang MABT belum bisa melakukan ini, bafung apa segalanya. Betul. Ini domisilinya satu di Samba, satu di Pontianak, itu mungkin kewenangan wilayah mereka lah. MABT kan Kalimantan Barat ini ada. Masing-masing kota ada. Jadi itu. Intinya sih kalau kita bisa bantu mendamaikan, itu ya tujuan utama ya begitu. Ada lagi Pak, seru nih ceritanya nih. Yang Pak Lo ingat aja. Saya banyak udah lupa. Sudah lupa. Pak, menarik ini tadi cerita soal publikasi. Nah, tadi Pak Lo kan sebut kalau ada kegiatan sosial, tapi Pak Lo bilang kita lemahnya di publikasi kan. Nah, kenapa tidak memanfaatkan media sosial yang ada sekarang? Kan sekarang media sosial kan bisa ini. Justru maksud saya begini, kalau kita harus membuat keberadaan kita ada eksis, media sosial tempatnya Pak. Nah, kenapa Pak Lo dan teman-teman di MABT nggak menggunakan media sosial ini? Sekarang kayaknya ini dalam ketuanya Pak Bong Hito itu sudah dilakukan. Di kita dokumentasi ada, kegiatan kita ada, tapi kita tidak publikasi. Kenapa? Kalau kita kegiatan sosial kita publikasi kan rasanya enggak itu gitu ya. Saya foto kamu ambil beras gitu. Ini saya serahkan beras, gimana sih itu? Ya menurut saya itu enggak terlalu penting ya. Yang penting kita lakukan satu kegiatan dengan ikhlas, tapi kita nggak usah terlalu publikasi lah. Kecuali kalau ada sponsor yang dia minta pertanggungjawaban, dia mau kita buatkan kirim ke dia. Tapi kita juga jarang publikasi secara umum, agak jarang lah itu. Tapi ya itu dari kebijakan teman-teman di MABT ya. Tapi sekarang publikasi itu penting Pak. Mungkin kemasannya aja bagaimana. Kalau kemarin saya ada dengar dari teman-teman, mungkin waktu kita serahkan bantuan, yang terima bantuan diblur mukanya kan. Artinya kan media sosial kan jadi tempat kita untuk kita eksis. Ternyata MABT ada loh, hadir loh begitu. Nah, kenyataan kan waktu di media sosial kemarin katanya MABT kerja apa ini? Nggak ada apa-apa. Karena nggak publikasi gitu kan. Padahal ya itu ada kelemahannya juga sih. Mungkin bisa dipikirkan. Ini saya tidak menggurui. Cuman karena kita melihat, kita tidak bisa pungkiri media sosial sekarang menjadi alat untuk kita. Ini sangat powerful ini. Apalagi kalau viral gitu ya. Karena justru kemarin
waktu teman kita post tentang MABT viral, makanya saya undang Pak Lo ke sini. Nah, karena ada orang bilang begini, ini di kitab suci saya juga ada menulis begini, kalau ini nanti jadi dua sisi sebenarnya. Ada yang bilang kalau kita memberi dengan tangan kanan tidak usah dilihat oleh tangan kiri. Artinya kan maksudnya apa yang kita berikan kepada orang lain tidak perlu kita ceritakan. Nah, tapi kan sekarang kayaknya zaman sudah berubah. Justru ada yang bilang begini, kalau kita memberi dengan tangan kiri, kasih tahu tangan kanan. Maksudnya ajak nih supaya juga ngasih. Nah kan itu kan sudah dua sisi yang berbeda. Betul. Asalkan jangan memberi dengan tangan kiri, upload dengan tangan kanan. Nah itu yang nggak boleh. Tapi nanti akhirnya diupload juga kan. Nah itu tergantung motivasi lagi Pak. Nah kita kerjakan sesuatu kan motivasi di hati kita ini. Dan nanti kan akan teruji Pak. Seperti kita umpamanya bantuan ke panti asuhan gitu. Saya itu kan dari panti asuhan. Bapak dari panti asuhan? 12 tahun kan. Jadi ini menarik. Saya kan kalau umpamanya coba lah mungkin nanti tanya panti Tabita bagaimana pertama mereka berdiri. Itu anak-anak itu pada awalnya wah susah cari makan susah. Minyak susah, saya upayakan tuh ada beras tetap harus ada minyak keperluan anak sekolah tercukupi. Kita carikanlah bagaimana ada orang yang mau donasi kan ya. Nah itu salah satunya kalau kita sudah publikasikan mungkin donasi bisa masuk. Nah tapi tetap kembali kepada motivasi itu Pak nanti. Itu kita di awal dia berdiri kita bikinkan tempat tidur anak-anak pakai itu 2 tingkat ada berapa buah. Terus kita carikan sponsor, nanti dapat ada berapa teman yang dari Jakarta, Yosep itu, dia udah sangat membantu. Jadi yang Pak yang di Tabita itu dia sangat terima kasih. Di awal itu memang agak susah, sekarang udah banyak yang memberikan donasi gitu kan. Akhirnya mereka itu bisa jalan. Panti Asuhan Gloria umpamanya kan di sana. Kita juga banyak bantu lah. Kan? Tapi saya pikir kita nggak perlu cerita lah. Ada orang lain titip-titip juga. Kemarin ada yang nitip lagi. Nitip beras, nitip apa. Karena saya sering sana dia tahu dia titip saya antarkan. Warga yang bantu pun dia bilang udahlah NN ya. Saya bilang oke lah ya. Saya serahkan aja lah itu. Gitu. Karena kembali lagi motivasinya memang untuk membantu. Iya betul. Nah Pak menanggapi komentar-komentar yang saya cerita di postingan di Facebook itu yang mengatakan bahwa MABT terkesan tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa. Tanggapan Bapak terhadap komentar itu apa? Ya itu kan saya sudah jelaskan tadi bahwa MABT banyak kegiatan. Cuma kelemahannya itu jarang dipublikasikan gitu kan ya. Ya itulah sehingga terjadilah ada orang yang bagaimana mencemooh MABT gitu ya. Masalah kemarin kan berkembang ada orang sampai mengadakan penghinaan gitu ya. Sampai penghinaan? Iya kan kalau MABT Cipaimian itu apa segala itu kan udah terlaluan kan ya. Ya kita MABT rapat gitu ya. Ini DPP pun udah tahu masalahnya. Masalah itu? Iya. Ada orang yang menyebut mencaci maki gitu ya. Ya setelah rapat kita laporkan lah ke polisi sama-sama datangnya rame lah ya. Ada lebih 10 orang. Tapi ini kan undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kemarin pasalnya belum pas gitu ya. Kita cari pasal yang pas. Sudah ketemu kayaknya pasalnya, kita akan segera nanti laporkan lagi ke polisi. Cuma saya ketemu sama satu Tionghoa juga lah ya, yang bijaksana mengatakan bahwa kalau orang yang seperti itu dia terlalu peduli dengan MABT. Hingga dia bagaimana melihat kiprah MABT gitu ya. Nah kalau menurut saya sih ya udahlah gitu ya, ngapain ya sesama kita gitu ya. Kalau dia pun mencaci kita atau merendahkan atau mensepelekan kita itu enggak masalah. Yang penting kita itu sudah berbuat gitu ya. Kalau kita bikin masalahnya makin panjang juga yang repot ya orang-orang kita juga gitu kan ya. Ya tapi saya pun sudah sampaikan ini, tergantunglah tanggapan teman-teman kita di MABT apakah mau dilanjut atau tidak dilanjut. Tapi kalau dilanjut saya pun
Ya karena ini sudah ranahnya ketua gitu ya. Iya, iya. Pemikiran saya sih sampai cuma di situ aja. Saya pikir ya udahlah. Yang penting dia pun siapa nama Ferry Wu itu dia pun sudah melunak ya kan. Ya saya pikir ya mungkin dia dapat satu pelajaran dari sini. Lain kali kalau ngomong mesti hati-hati. Iya, iya. Saya sih setuju Pak yang tadi Bapak bilang itu. Waktu saya lihat komentar-komentar itu, saya coba berada di posisi netral kan. Saya berpikir mungkin iya orang itu peduli. Dengan MABT. Cuman cara penyampaian bahasa dan etikanya yang kurang santun itu ya. Itu. Jadi disitulah menimbulkan Pak Lo merespon ya. Jadi laporannya lanjut nggak Pak? Saya sih sekarang kan sudah serahkan kepada ketua karena kan kemarin sudah rapat sama. Ya saya sih sudah tidak terlalu ya kalau dilanjut saya pun tidak masalah. Kalau tidak lanjut pun tidak apa-apa. Ya, gitu. Betul. Kalau dari saya pribadi sih, karena ini kan menyangkut satu hubungannya. Iya. Kalau betul. Bagusnya sih ada masalah besar kita kecilkan. Betul. Masalah kecil kita tiadakan lah. Biar ini jadi apa? Jadi panjang nanti hubungan juga bagus. Masing-masing kita bisa belajar. Dari pihak yang berkomentar belajar. Nah dari pihak MABT ternyata ke depan kita harus eksis publikasi, kita evaluasi. Narik satu pelajaran bahwa ke depan kita harus evaluasi, kita harus publikasi dan sebagainya supaya orang tahu bahwa MABT ini banyak kegiatan. Betul, seperti yang Pak Lo sebut sosial, budaya dan sebagainya itu ada gitu ya. Itu ya hal-hal positif lah. Jadi dilihat dari sisi positifnya saja ya. Nah, itu untuk itulah kita ngobrol di sini kan terbuka, Pak. Pak, saya mau sampaikan ini. Sekarang yang masalah postingan salah satu teman kita di Facebook ini. Nah, saya coba bacakan ya. Pembangunan rumah adat Tionghoa di Kota Singkawang seharusnya juga libatkan MABT. MABT atau Majelis Adat Budaya Tionghoa adalah payung hukum tertinggi untuk masyarakat Tionghoa, khususnya di Kota Singkawang. Yang menarik tuh komentar-komentarnya, Pak. Nah, menurut Bapak, MABT dilibatkan nggak, Pak? Sebagai pembina MABT. Ini sebenarnya suatu pertanyaan yang agak sulit gitu ya. Ini ada dua pihak gitu ya. Tapi kita di zaman demokrasi sih sah-sah saja ya. Orang berpendapat libatkan, tidak libatkan itu kan zaman demokrasi, ya kan? Nih, saya clearkan dulu. Yang posting ini bukan dari pengurus MABT ya. Saya pun paham, masyarakat. Masyarakat yang pasti. Itulah saya bilang masyarakat kan merespon. Itu kan haknya masyarakat merespon. Mau libatkan atau tidak libatkan gitu ya. Sekarang ditanya ke pendapat saya gitu. Betul. Itu yang saya bilang agak sulit saya jawab itu. Sebelum kita bicara tentang rumah adat Tionghoa ini yang dibangun ex gedung wanita ini. Saya kemarin ada sedikit komen bahwa kita harus teliti dulu tentang dia punya legal standing, ya kan, asal usul tanah itu kan penting sebelum dibangun gitu kan. Setahu saya ini pembangunan rumah adat Tionghoa ini kan tidak menggunakan dana pemerintah. Ini dana pihak ketiga, CSR yang mereka mau supaya ya itulah tadi mau tetap budaya kita eksis itu kan. Niatnya pasti baik gitu kan. Ini gedung wanita dulunya itu kan disebut dengan aset bekas orang asing nih. Punya aset ini adalah aset bekas orang asing dulu itu sejarahnya gitu kan. Jadi pemerintah melalui itu akhirnya dikelola oleh Menteri Keuangan, ya kan? Menteri Keuangan oleh Pemkot saya baru baca tadi itu dialihkan menjadi apa itu HPL ya, hak pengelolaan gitu kan. Nah, hak pengelolaan ini kan oleh Pemkot bekerja sama dengan pihak ketiga mau dibangun. Melibatkan MABT atau tidak MABT? Sebagian bilang harusnya libat MABT karena ini bangun rumah adat gitu kan ya, rumah adat Tionghoa gitu. Mungkin orang Tionghoa kan ada divisi tertentu yang ngerti tentang mungkin bagaimana corak sebagainya gitu kan. Itu sih memang
betul. Menurut saya kan alangkah lebih baik kalau kita sesama Tionghoa membangun rumah adat Tionghoa, kita kalau bisa memang libatkan majelis adat budaya Tionghoa lah, paling enggak dikasih saran gitu ya. Dan menurut saya itu Ibu Wali Kota itu kan dia adalah fasilitator. Ya. Ya, bukan sebagai MABT-nya, tapi yang paling penting itu nanti setelah jadinya itu. Sekarangnya mungkin enggak dilibatkan, tapi siapa tahu kemungkinan ke depan setelah jadi nanti Ibu melibatkan atau pemerintah melibatkan Tionghoa gitu dalam pengelolaannya. Itu kan siapa tahu kan ya. Jadi ya sekarang mungkin belum dilibatkan juga gitu, tapi nanti kemungkinan kita akan dilibatkan. Karena kan nanti rumah adat Tionghoa kalau identik kan majelis adat Tionghoa. Jadi siapa tahu nanti kita ini dilibatkan ya. Tapi di awal-awal mungkin juga belum dilibatkan gitu ya. Ya, saya kira itu sih seperti itulah pendapat teman-teman di MABT maupun luar MABT. Tionghoa itu memang punya suatu antusias ya. Yang jelas dulu itu kan disebut dengan Chunghua Sangfei. Sangfei itu maksudnya seperti kamar, bukan yayasan loh. Kan itu kungfu loh. Kalau ini Sangfei ini berarti seperti dagang loh, kantor dagang. Tapi pada waktu itu kan kita ini orang Tionghoa tuh banyak tidak bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi kantor ini sebenarnya sangat berfungsi secara internal maupun eksternal. Itu juga dulu kalau orang kawin, ada masalah perkawinan, ada urusan dengan pemerintah, ini di kantor ini sangat bermanfaat. Ya mungkin seperti sekarang MABT gitulah kira-kira. Ya siapa tahu nanti diserahkan kepada MABT untuk kelola kan bagus. Bisa melestarikan budaya Tionghoa. Jadi tidak perlu kita permasalahkan ini sekarang di awal dilibatkan atau tidak. Saya sih pikir itu tidak terlalu penting untuk dipersoalkan. Yang penting ini barang sudah ada orang yang mau niat bangun, ya kita terima kasih lah, ya kan. Nanti yang bisa bermanfaat ya itulah kira-kira. Ya betul. Nah begini, sekali lagi saya ulangi. Jadi yang membuat postingan yang tadi itu bukan dari pengurus MABT, itu dari masyarakat. Nah, tapi ini analisa saya Pak. Yang tanggal 26 kemarin waktu ada acara di ruang di tempat tanah bekas Gedung Wanda itu. Nah, mungkin persepsi masyarakat, ini saya dengar-dengar, ada yang mengatakan itu peletakan batu pertama. Sebenarnya itu belum. Ini kalau saya lihat, kalau saya baca di media sosial, itu masih tahap pemaparan. Jadi belum peletakan batu pertamanya. Nah, seperti yang Pak Lo bilang, bisa saja ini masih pemaparan. Mungkin nanti sudah matang atau bagaimana baru dilibatkan. Bisa kan seperti itu kan. Nah, ini analisa saya Pak. Nah, tapi yang menarik nih Pak, yang Pak Lo sebut tadi masalah tanah itu. Kemarin saya juga ada sempat diskusi dengan teman saya. Katanya kalau untuk bangun rumah adat Tionghoa kayaknya kurang tempatnya. Maksudnya ini kan tanahnya nggak terlalu besar. Nah, dia kasih ide, alangkah bagus kalau kita cari lokasi lain. Ada alasannya. Ada alasan kenapa cari lokasi lain. Karena pertama, tempat yang ada sekarang ini sudah padat. Nanti kalau kita bikin lagi, itu nih tambah padat. Nah, saya nggak tahu nanti tata kelola parkirnya seperti apa. Nah, maksud dia, seandainya rumah adat Tionghoa ini dipindah ke satu area, contohlah saya sebut di selatan, tempat yang belum terlalu ramai. Nanti kalau tempat di situ dibangun, otomatis tempat di sana juga hidup, ekonomi juga hidup. Betul. Karena di sini sudah padat, nanti ada acara tambah padat. Nah, menurut Pak Lo gimana? Idealnya seperti itu. Idealnya kan. Kalau kita bangun rumah adat Tionghoa itu memang perlu lahan paling tidak 1 hektar. Karena itu kita kan harus ciri-ciri khasnya, bagaimana pintunya, gerbangnya, tempat halaman itu. Ini kan kayaknya memang harus dilibatkan ya MABT ini. Sudah memikir, seru Pak. Itu kan ada feng shui-nya lagi seperti itu apa. Ya itu idealnya seperti itu. Tapi idealnya kan belum kita capai nih. Jangan cerita ideal sekarang ini kan. Kita ingin punya mobil, sepeda kita belum punya ini. Sekarang ada orang kasih kita sepeda. Apa kita terima dulu atau kita tetap jalan kaki?
gitu. Ya kan? Ini mumpung tempat sudah ada dan ini ex-gubernur wanita dulu adalah kalau saya dapat informasinya itu, ini lahan dan tanah ini dibeli dari sumbangan masyarakat Tionghoa. Jadi kita itu harus punya rasa memiliki tempat ini. Mungkin kakek nenek kita dulu itu ada juga menyumbang untuk membeli lahan itu. Cuma itu masalah politik pada waktu itu hingga kita di Orde Baru ini kita ini Tionghoa sering diidentikan dengan haluan kiri. Jadi itu akhirnya terjadi seperti itu. Karena kita dianggap haluan kiri, padahal itu belum tentu kan. Belum tentu kita haluan kiri. Sampai hari ini pun karena tidak ada penetapan pengadilan mengatakan kita ada haluan kiri. Kita ini bukan haluan kiri sebetulnya gitu kan. Kita pro NKRI harga mati untuk kita kan. Tapi ini masalah politik tapi latar belakang itu kan dibangun dan dibeli dari dikumpulkannya dana orang Tionghoa. Jadi kita harus saling memiliki tempat ini. Jadi tanah yang sekarang mau dibangun itu sejarahnya dikumpulin dana dari warga Tionghoa, beli tanah itu. Beli tanah itu bangun itu untuk kepentingan orang Tionghoa pada waktu itu. Secara internal maupun eksternal. Sejarahnya ya. Sejarahnya seperti itu kalau saya dengar ya. Nah, makanya kalau ini sudah jadi nanti itu saya sangat berharap agar ini memang bermanfaat untuk orang Tionghoa, ya kan, dikembalikan fungsinya seperti semula. Nah itu. Tapi saya percaya setelah podcast ini keluar, nanti MABT pasti dilibatkan. Ya itu, ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan dilibatkan. Pasti, pasti. Dilibatkan. Yang jelas itu melibatkan orang Tionghoa lah ya. Betul. Dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, ya, setuju. Untuk sosial budaya, ya, nah itu dan sebagainya. Ya. Ya. Pak, kalau misalnya kan saya kembali ke komentar-komentar itu, katanya kan begini, kalau misalnya maksudnya apakah MABT mewakili semua warga Tionghoa Singkawang? Kenapa harus dilibatkan? Komentar Bapak apa? MABT kan coba dengar dari singkatannya, Majelis Adat Budaya Tionghoa. Majelis itu ya merupakan suatu organisasi tertinggi ya dari Tionghoa itu, karena kita di majelis gitu ya. Majelis Adat Budaya Tionghoa ini sudah milik orang Tionghoa. Mau dia Tionghoa Teochew kah, Tionghoa Kek kah, Tionghoa yang pokok aliran suku-suku Tionghoa itu sudah masuk dalam sana wadah itu. Jadi itu bagian kita ini semua orang Tionghoa. Jadi, maksudnya secara hukum dia lebih tinggi gitu? Ya, hierarkinya dia itu karena dia majelis gitu ya. Membawai organisasi lain gitu kan. Jadi kalau bilang mewakili Tionghoa, ya Tionghoa MABT mewakili Tionghoa. Karena Majelis Adat Budaya Tionghoa, kita semua orang Tionghoa yang berbudaya dan beradat di bawah Tionghoa. Walaupun secara itu tidak terdaftar sebagai anggota. Tapi kita adalah orang Tionghoa. Nah, mewakili Tionghoa lah itu. Ya. Jadi idealnya harus dilibatkan ya. Ya, melibatkan orang Tionghoa dalam arti kata ya karena kegiatannya untuk orang Tionghoa kan. Ya, kan pasti tidak mungkin melibatkan yang lain ya kan. Kalau di luar Tionghoa gitulah. Kalau misalnya komentarnya kan selain MABT kan ada perkumpulan Tionghoa lain di Kota Singkawang. Ya, betul. Kita nggak usah sebut namanya lah. Nah, maksudnya apakah dengan melibatkan yang lain, ini contoh ya, kalau tidak melibatkan MABT, dia libatkan yang lain, apakah sudah terwakilkan warga Tionghoanya? Maksudnya setelah jadi gitu gedungnya ini. Misalnya setelah nanti udah jadi berjalan, ternyata MABT tidak dilibatkan nih, tapi melibatkan perkumpulan yang lain. Nah, apakah perkumpulan lain sudah bisa mewakili Tionghoa? Kalau seperti itu saya kira sih kalau dia tetap melibatkan orang kita dalam hal budaya dan sebagainya, tidak melibatkan Majelis Adat Budaya Tionghoa gitu kan. Ya, sebagai seorang pemimpin yang bijak, mestinya paling tidak ya MABT yang harus diikutkan serta. Ini hanya seandainya saja. Karena saya mengambil komentar-komentar yang ada di situ. Tapi saya percaya setelah ini nanti pasti dilibatkan. Dilibatkan lah ya. Dilibatkan. Pemimpin yang bijak itu kan dia tahu kan. Betul. Bagaimana supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Supaya ini kan kita di sini kan betul gitu kan ya. Ya jangan ada sampai terjadi konflik-konflik internal atau orang yang berpandangan negatif, itu kan semua perlu kita pertimbangkan juga kan. Kecuali kalau kita memang udah
terlalu penting masalah itu. Nah, itu lain ya. Kalau kita bijak ya kita harus bagaimana libatkan elemen-elemen Tionghoa, tokoh-tokoh Tionghoa, supaya bagaimana menjaga, melestarikan budaya Tionghoa tetap bisa eksis. Tetap bisa eksis untuk generasi kita yang akan datang. Ini sekali lagi tadi saya coba mengandai-andai karena komentar itu kan ada yang berkomentar kita coba menjelaskan kan. Tapi percaya pasti dilibatkan nanti. Karena ini tujuannya kan untuk melestarikan budaya. Nah, saya percaya perkumpulan lain juga punya visi yang sama untuk melestarikan budaya juga kan. Ya, kita juga sama-sama aja gitu kan. Nggak mesti hanya Tionghoa ada budaya Tionghoa, mungkin yang lain-lain juga. Kita berangkulan bersama-sama ya kan, hingga mencapai hasil lebih maksimal gitu kan. Nah, ini karena kita sudah bicara tentang perkumpulan, tadi kan ini ada MABT, terus ada perkumpulan yang lain. Nah, menurut Pak Lo sendiri, Pak Lo melihat beberapa perkumpulan yang ada di kota Singkawang ini mereka saling menyatu atau bagaimana ini? Nah, ini begini ya. Saya dulu pernah ngomong bahwa kita di Majelis Adat Budaya Tionghoa pernah ngomong bahwa kita ini orang Tionghoa itu mungkin masih baru dalam berorganisasi. Ya. Jadi kita perlu banyak belajar. Belajar dalam arti kata dari etnis-etnis lain lah ya. Kita kan masih baru. Jadi dalam berproses gitu ya, memang tidak semudah itu ya, atau tidak semudah membalikkan telapak tangan bahwa kita ini bisa langsung serta-merta bisa langsung bisa saling menyatu. Ya, ini perlu proses waktu. Tapi kita Majelis Adat Budaya Tionghoa kan majelis gitu ya. Harusnya nanti kita bisa mengayomi lah sesama. Kalaupun terjadi perbedaan dan sebagainya itu wajar-wajar saja, sah-sah saja lah ya. Tapi ke depannya kita akan pasti menjadi lebih solid gitu ya. Kalau dibilang perkumpulan lain itu juga tidak ada masalah sih sebetulnya, tidak ada. Ya cuma mungkin belum terlalu solid gitu ya yang masing-masing. Kan kalau Tionghoa nih kita kan punya budaya kalau ada sembahyang kan ini ada suatu permintaan doa datang sojet sip pekong kan kita masing-masing gitu kan. Nah, masing-masing kita udah pulang. Nah, itu sebenarnya membuat kita jarang ngumpul sama-sama kan. Kepentingannya kan beda-beda. Kita lihat nih. Kalau sembahyang itu sendiri makan hiu sendiri. Habis itu pulang ya kan. Nah, kan gitu. Nah, ini jadi kebersamaannya itu masih kurang. Nanti kita kan ada wadah-wadah kayak MABT atau perkumpulan lain yang membuat kita bersatu hingga nanti kita mengkerucut punya pandangan yang sama gitu kan ya. Ini berarti kan tadi Pak Lo bilang solidnya kurang ya. Iya, istilahnya ya belum terlalu solid tapi perlu proses ya. Perlu proses. Ya. Nah, adakah cara atau komunikasi supaya ini bisa solid gitu. Upaya-upaya itu ada. Upaya-upaya itu memang sedang dilakukan. Ya contohnya MABT bekerja sama gitu kan ya dengan perkumpulan-perkumpulan lain dalam hal kegiatan sosial, gitu kan. Nah, itu merupakan suatu cara supaya kita nanti bisa dekat, bisa sama-sama gitu kan ya. Itulah saya kira yang perlu dilakukan. Supaya ini memang perkumpulan yang menyatukan. Ya itu umpamanya saya MABT dulu pernah ngadakan catur juga. Catur Xiongqi gitu kan. Nah, itu kan dari berbagai perkumpulan, tapi kita kan nanti kumpul sama-sama. Ini kan salah satu budaya. Mau dia dari MABT, orang perkumpulan lain itu orang menyatu. Dengan personalnya menyatu, nanti dia punya organisasi juga akan satu gitu. Ya kan? Pelan-pelan kita akan sama-sama gitu. Jadi dimulai dulu dengan sering kumpul, nanti dari situ terjadi komunikasi bersama, ya kan? Ini menarik nih, ngomong-ngomong Xiongqi masih ada nggak? Ada, ini barusan juga ada pertandingan. Ada ya? Masih itu ada. Selalu ada. Yang tanding nih anak muda atau yang sudah berumur? Itu campur, ada anak muda, ada yang berumur. Itu kemarin kita adakan di mall tuh. Sebenarnya Xiongqi ini sekalbar. Xiongqi ini ada catur Cina ya. Ini budaya atau permainan? Dua-duanya ya. Jadi masuk game sama budaya ya.
ya. Jadi masih ada turnamennya? Masih ini asa otaknya kan. Bagaimana itu? Asik ya kita nontonnya. Jadi ada ya? Ada diadakan. Sering juga diadakan. Sering. Pertandingan itu. Nah, itu mesti dilestarikan juga, ya, Pak. Mesti dilestarikan. Itu penting. Ya kan? Sayang loh tadi yang kita cerita soal apa? Wayang itu ya. Sayang itu. Ya, itulah. Mungkin bisa dipelajari kali, Pak, kayak wayangnya. Itu tergantung generasi. Maksudnya pelajari dari luar, kita kirim orang pelajari, nanti baru kita ngajarin ke sini. Ya, kalau ada kemauan, selalu ada jalan. Iya, betul. Pak, seru nih kalau bahas MABT. Tapi saya mau bahas yang lain nih, selain MABT. Ya. Dalam 2-3 hari ini, nah, ruang media sosial kita, khususnya ini di Singkawang, ini menyoroti pemimpin kita. Nah, ya. Termasuk Pak Lo juga berkomentar nih di media sosial. Nah, saya baca nih postingan Pak Lo. Dicari wali kota 2024 yang bisa kerja dan tidak banyak bacot. Saya siap jadi tim sukses. Iya. Kenapa Pak ada komentar seperti itu, Pak? Itulah upaya eksistensi gitu ya. Lama kita enggak komen apa sih yang bisa kita bikin status. Soalnya kalau kita buka Facebook kan selalu ditanya apa yang Anda pikirkan gitu ya. Jadi waktu itu pikir itu ya. Apa yang mau kita pikirkan? Kalau lama kita enggak aktif di sana itu jangan kita nanti ditegur oleh Facebook ini. Kok enggak bikin status gitu ya. Masih hidup atau enggak ya? Ya saya. Nah, kenapa waktu itu memikirkan ini, Pak? Ya gimana ya, kondisi kita sekarang ini, kita kan sudah mengalami namanya krisis global. Kita memang perlu pemimpin yang punya visi misi jauh ke depan. Ke depan ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami krisis ini. Bencana kelaparan akan datang gitu ya. Kepada dilihat banyak negara-negara yang kolaps sekarang ini. Jadi ini yang saya lihat memang kita perlu sekali untuk pemilihan wali kota 2024 ini mencari seorang pemimpin yang visioner ke depan. Yang sekarang visioner enggak, Pak? Yang sekarang untuk Kota Singkawang ya visioner juga. Kita kan tak bisa bilang mungkin ya visinya itu arahnya berbeda. Mungkin visinya lebih ke mau buat bandara gitu kan seperti itu. Itu visi bagus juga untuk ke depan gitu kan. Tapi visi-visi yang tentang bagaimana UMKM menciptakan lapangan kerja itu menyangkut hajat hidup orang banyak, itu penting sekali dipikirkan. Bagaimana ekonomi kita ini ya kan, orang-orang bisa kerja, bisa cari makan, itu juga sangat penting. Nah, ini bagaimana kalau ada bencana kita seperti apa nangani ya kan, itu juga sangat-sangat penting. Ya sebagai pemimpin itu ya kita perlu cari orang seperti itu yang kita anggap mampu untuk memajukan Kota Singkawang. Gitu. Makanya saya tulislah seperti itu. Jadi kalau dari status itu kan bisa saja persepsi orang beda-beda. Ya, bisa. Kalau saya persepsinya apakah wali kota yang sekarang tidak nyalon lagi? Ya, di 2024. Ya 2024 kan itu kan haknya semua orang. Betul, makanya kalau dari postingan Pak Lo, persepsi saya apakah pemimpin sekarang nanti 2024 tidak nyalon lagi atau bagaimana? Itu ya tetap calon, umpamanya kan enggak masalah. Kalau kita mau di timnya, kita lihat visi misi wali kota ke depan ini seperti apa. Kalau cocok kita ya kita jadi tim suksesnya kan gitu kan. Tetap calon ya enggak masalah, enggak calon juga enggak masalah kan. Kalau merasa diri masih mampu kan masyarakat yang memberikan penilaian kan ya. Ya silakan siapa saja boleh, tapi kita sebagai masyarakat sudah harus lebih jeli melihat pemimpin ya kan yang punya visi misi ke depan, bisa membawa kita ke arah lebih baik gitu loh. Ke arah yang lebih baik itu contohnya ekonomi kita bagaimana kan, bagaimana mengurangi tingkat pengangguran, mengembangkan usaha kecil menengah itu supaya bisa maju. Nah, itu sangat penting itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana menata kota ini hingga menjadi makin indah gitu kan. Nah, itu ya
Kita cari pemimpin seperti itu. Nanti dia akan dapat. Makanya saya postingkan dulu, ya kan? Nanti ada yang lamar, kita lihat dulu visi misi, kita tanya. Nah oke, tim-tim kita yang mau jadi tim ses, kita gabung. Ayo kita bantu dia dengan jiwa raga kita supaya dia bisa jadi. Nah itu yang kita perjuangkan. Oh gitu. Pak, itu kan kalau Bapak posting di media sosial kan. Nah, yang baca kan banyak orang. Pro dan kontra kan ada. Pasti. Nah, kalau untuk yang kontra, Bapak nggak takut kan nanti diserang? Ya, apa yang mau diserang, silakan aja lah ya. Kan? Saya kan nggak mengatakan saya mau calon wali kota, saya mau jadi tim ses saja. Kok mau diserang? Saya itu ya kalau jadi tim ses itu kan mau bantu. Ya. Oh, apanya mau saya diserang? Kecuali kan, saya bilang kan saya tadi saya bilang, makanya saya bilang tadi kan jadi persepsi orang mungkin yang wali kota sekarang nggak maju lagi. Oh itu kan pemikiran orang masing-masing. Kalau misalnya pemimpin yang sekarang maju lagi, Bapak jadi tim sesnya nggak? Ya itu tergantung visi misi yang dipaparkan. Gitu. Ya kan sekarang bila dicari wali kota bukan juga berarti wali kota ini nggak bagus, bukan. 2024 tuh kita cari wali kota yang visi misinya bagaimana kita baca. Berarti ini masih ada waktu 2 tahun lagi kurang lebih. Kalau misalnya wali kota yang sekarang visi dan misinya cocok dengan Bapak, Bapak jadi tim sesnya. Kita tim ses lah, siapapun. Berarti makanya saya bilang itu status seperti itu menimbulkan banyak persepsi. Kan kita enggak bilang, oh wali kota enggak boleh calon 2004 harus pilih orang lain, enggak. Kita cari kriteria wali kota yang tidak banyak bacot dan bisa kerja. Gitu. Kalau banyak bacot ngomong itu apa ada pandai ngomong, ya kan? Actionnya enggak ada. NATO ya, no action talk only. Itu jadi kalau menurut penilaian Bapak wali kota yang sekarang gimana? Kerjanya banyak atau ngomongnya banyak? Ya, itu pertanyaan berat ya. Saya ini kan sekarang ini sudah tidak terlalu populer ya. Saya ini tukang kebun gitu. Hari-hari pergi kebun. Jadi saya juga tidak mengikuti. Karena saya tidak mengikuti perkembangan apa yang dilakukan Ibu Wali Kota, saya tidak berani komentar. Saya takut nanti salah komentar, ternyata Ibu banyak melakukan hal-hal ini. Upaya banjir sebenarnya upayakan seperti ini. Ternyata karena alam yang seperti ini. Itu kan kita juga nggak tahu. Kita hanya lihat apa yang terjadi. Tapi kita tidak lihat di baliknya usahanya. Kalau saya komentar seperti ini, sama nanti ada orang yang komentar, MABT tidak berbuat apa. Selain bagi baca. Gitu kan. Padahal kan berbuat saya yang tidak tahu itu. Saya harus lebih mawas diri gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya di sini tujuan kita ajak Pak Lo ngobrol biar bisa keluar. Jadi orang tidak salah menilai, tidak sembarang komentar. Kan jadinya clear kan? Berarti postingan Bapak punya pemikiran asal nanti 2024 ada pemimpin yang sesuai visi Bapak jadi tim sesnya. Jadi bukan berarti wali kota sekarang mau diganti, bukan ya? Bukan, nggak ada itu, tidak ada seperti itu. Kita harus lebih jeli supaya saya ingatkan kepada masyarakat lebih jeli memilih pemimpin ke depan. Dinamika, perkembangannya kan begitu pesat, kita harus bagaimana ikut serta gitu ya, memilih pemilih kita harus cerdas gitu ya. Jangan lagi memilih kucing dalam karung ataupun memilih karena apa di fasilitas, jangan kita pilih karena generasi anak cucu kita masih jauh gitu kan. Kita perlu bagaimana menata kota ini, kita sayang kota ini supaya gunung-gunung tetap lestari gitu kan ya, jangan sampai ada longsor, banjir sebagainya itu kan harus diperhitungkan dengan matang. Karena pemanasan global ini juga jadi masalah. Singkawang ini kan makin panas sekarang ya. Ya karena banyak hutan ditebang, gunung, coba lihat banyak gunung itu diambil tanah, itu padahal itu penunjang kota ya. Supaya udaranya. Tapi gini Pak, kan susah juga. Ada yang bilang untuk melakukan satu pembangunan harus ada yang dikorbankan. Betul. Tapi pengorbanan kita melihat pengorbanan yang pokok atau yang prinsip atau pengorbanan yang belum terlalu prinsip. Banyak mau tanah, mau pasir di luar-luar ini kan bisa kita hitung, mau kita ambil ya kan untuk dijadikan pembangunan. Memang tidak dapat kita pungkiri pembangunan perlu pengorbanan dan perlu tanah, perlu pasir sebagainya. Tapi kita bisa mengalokasikan tempat di mana yang tidak
berpengaruh banyak kepada masyarakat atau perubahan iklim gitu kan ya. Jadi jangan dihajar semua. Jangan dihajar dekat-dekat itu semua, itu dihajar semua gitu kan ya. Nanti kan pemanasan global ya. Kita udara sekarang makin panas jadinya kan. Iya. Saya setuju sih Pak, karena kita karena dasar kita sayang dengan kota ini, kita perhatian dengan kota ini, maka kita harus memilih pemimpin yang juga peduli dan sayang kota ini. Iya, betul. Kira-kira seperti itu Pak ya? Setuju. Tadi saya kira Bapak sudah ada calon untuk 2024. Calon apa maksudnya ini? Calon wali kotanya. Makanya saya bilang persepsinya banyak. Itu kan dicari. Itu kata-kata dicari itu maksudnya masih cari-cari. Iya, siapa yang mau daftar silakan. Tim yang mau masuk dalam tim SOS pun silakan. Kita sama-sama gitu. Saya hanya mencari calon yang punya visi misi ke depan, yang bisa kerja, tapi tidak asal banyak ngomong. Dan tim ses yang bergabung di kita dan kita dukung sama-sama. Itu maksud saya. Luar biasa. Makanya saya bilang nanti jadi banyak persepsi. Oke, Pak Lo, terima kasih untuk ngobrolnya di Ayo Bongkar. Terakhir Pak, saya biasa minta harapan, masukan untuk podcast Ayo Bongkar ini. Kalau dari Pak Lo untuk podcast Ayo Bongkar ini apa? Wah, ya, ini saya berharap agar podcast ini semakin berkembang karena ini juga merupakan suatu sarana tadi itu untuk publikasi gitu kan. Makanya saya hujan-hujan hadir di sini. Saya berdoa dan berharap agar podcastnya yang Bongkar ini semakin berkembang ke depan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, itu saya juga mohon maaf seandainya tadi apa yang saya sampaikan ada yang kurang. Kata-kata yang tidak berkenan karena dalam demokrasi kan banyak orang punya pendapat. Yang ada yang pendapat A dan pendapat B. Saya mungkin kadang-kadang ya ada di A atau di B, atau saya berupaya agar saya bisa netral. Tapi sebagai manusia kadang-kadang kita tidak luput dari kesalahan. Seandainya merasa kurang berkenan, saya minta maaf lah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya.